Bu Mila adalah sosok perempuan yang disegani di desanya. Usianya sudah 52 tahun, namun penampilannya masih terjaga. Ia merawat diri bukan karena ingin tampil menawan di depan orang lain, tapi karena itu caranya menghargai diri sendiri. Wajahnya bersih, kulitnya terawat, dan caranya berbicara tegas tapi sopan. Ia menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode, dan sejak ditinggal suami belasan tahun lalu, ia memilih hidup sendiri. Bukan berarti tak ada yang mencoba mendekatinya. Beberapa lelaki duda, bahkan pria yang lebih muda, pernah menunjukkan ketertarikan. Tapi entah kenapa, tak ada satupun yang bisa membuatnya merasa cocok. Semuanya terasa terlalu dibuat-buat. Ada yang datang hanya untuk mencari kenyamanan. Ada juga yang menyimpan maksud tak tulus. Bu Mila sudah terlalu kenyang dengan basa-basi semacam itu. Namun Ricky berbeda. Pemuda 26 tahun yang tinggal di rumah sebelah. Anak dari pasangan tua yang sudah lama meninggalkan desa. Ricky tinggal sendiri, mengurus rumah yang dulunya milik orang tuanya. Ia bekerja sebagai montir di bengkel kecil milik pamannya di kecamatan. Setiap pagi, ia akan menyapa Bu Mila dengan anggukan ringan atau senyuman kecil sambil lewat membawa helm. Tidak berlebihan, tidak menggoda. Tapi entah kenapa, justru sapaan yang sederhana itu terasa hangat di hati Bu Mila. Sesekali, Ricky menawarkan bantuan. Membantu membawa galon ke dalam rumah, memotong rumput halaman saat tukang kebun tak datang, atau sekadar mengambilkan jemuran jika langit mendung. Semua dilakukan dengan ringan dan tulus. Tidak pernah ada kata-kata manis yang mencurigakan. Tidak ada pujian yang terasa seperti rayuan. Tapi itulah yang membuat Bu Mila diam-diam mulai memperhatikan. Sore itu, saat langit mulai gelap dan hujan gerimis turun, lampu dapur rumah Bu Mila tiba-tiba padam. Ia sudah mencoba mengganti saklar, memeriksa stop kontak, tapi tetap gelap. Biasanya, ia akan menunggu tukang listrik datang keesokan harinya. Tapi entah mengapa, malam itu ia merasa ingin menyelesaikannya lebih cepat. Ia berdiri sebentar di depan cermin. Rambutnya ia sanggul rapi. Ia mengganti daster yang dikenakannya dengan kain panjang dan atasan longgar berwarna biru tua. Ia menyemprotkan sedikit parfum di leher, lalu membuka pintu belakang, melangkah ke pagar yang memisahkan rumahnya dengan rumah Ricky. "Rick," panggilnya pelan. Tak lama, Ricky muncul dari balik pintu samping rumahnya. "Iya Bu Mila. Maaf ganggu. Lampu dapur saya mati. Kalau nggak sibuk, bisa bantu lihat sebentar?" "Siap Bu. Bentar ya. Saya ambil tang." Tak butuh waktu lama, Ricky sudah masuk ke dapur Bu Mila. Ia memeriksa kabel dan saklar sambil bercanda ringan. Bu Mila memperhatikannya dari meja makan. Ada ketenangan dalam caranya bekerja. Tidak tergesa, tidak pamer keahlian. Saat lampu akhirnya menyala kembali, Ricky tersenyum kecil. "Sudah Bu, cuma kabelnya agak longgar." "Terima kasih Rick. Ini kebetulan saya lagi mau nonton film Jepang. Mau ikut duduk sebentar?" Ricky tampak ragu sejenak, tapi melihat ekspresi Bu Mila yang tenang, ia mengangguk. "Boleh Bu, nggak apa-apa." Mereka duduk di ruang tengah. Film sudah diputar. Suaranya pelan, gambarnya redup. Ricky duduk dengan sopan, agak tegang di awal. Tapi seiring waktu berjalan, mereka mulai tertawa kecil bersama saat ada adegan lucu. Bu Mila sesekali melirik, menyadari betapa suasana malam itu berbeda dari biasanya. Tak ada maksud apa-apa, pikirnya. Tapi jantungnya berdebar pelan, tanpa alasan yang jelas. Malam itu, rumah yang selama ini hanya dihuni sunyi, terasa lebih hidup dari biasanya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di rumah Bu Mila. Tidak besar, tidak mencolok, tapi terasa. Dulu, jam 8 malam hanya berarti waktu untuk menonton televisi sambil minum teh hangat. Kini, jam 8 jadi sesuatu yang dinanti. Ada semacam debar kecil setiap mendengar langkah kaki dari arah samping rumah. Ricky mulai sering datang. Kadang ia muncul dengan alasan ada film bagus yang ingin ditonton bareng. Kadang tanpa alasan sama sekali. Hanya mengetuk pelan pintu belakang sambil menyapa.
"Bu, sudah mulai belum filmnya?" Awalnya Bu Mila sempat canggung, tapi seiring waktu, rasa itu perlahan menghilang. Ia merasa seperti sedang berbagi ruang sunyi yang selama ini terlalu lama ia simpan sendiri. Menonton bersama di ruang tengah, dengan lampu temaram dan kipas angin yang berputar pelan, menjadi kebiasaan baru yang menenangkan. Film Jepang, film Barat, bahkan kadang film dokumenter, mereka menontonnya sambil duduk di lantai beralaskan karpet tipis, bersandar pada bantal-bantal kecil. Ricky kadang membawa camilan dari warung, popcorn, biskuit, atau hanya teh botol dingin. Bu Mila menyiapkan teh panas dan pisang goreng. Tak ada yang istimewa, tapi kebersamaan itu terasa cukup. Mereka tertawa pelan, saling melempar komentar tentang jalan cerita, atau sekadar menggerutu jika filmnya membosankan. "Masa sih, endingnya kayak gitu?" Komentar Ricky saat sebuah film Jepang berakhir menggantung. Ya memang begitu gaya mereka. Gak semua harus selesai dengan bahagia, jawab Bu Mila sambil tersenyum tipis. Obrolan mereka ringan, tapi tidak kosong. Ada kenyamanan yang tumbuh di sela-sela diam dan suara televisi. Ricky tidak pernah melontarkan pujian yang berlebihan, tapi dari cara ia memandang Bu Mila saat berbicara, ada ketulusan yang sulit diabaikan. Dan Bu Mila, di balik sikap tenangnya, mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menikmati film, tapi juga menikmati kehadiran Ricky di ruangnya yang selama ini hanya ditemani sepi. Suatu malam, Ricky datang lebih awal. Ia mengetuk pintu dengan membawa sekantong popcorn dan 2 botol minuman. "Bu, saya tadi nemu film lama, tapi bagus, mau coba nonton?" katanya sambil menyodorkan flash disk. Bu Mila hanya tertawa kecil. "Ya ampun, kamu ini, sampai segitunya." Mereka duduk seperti biasa, tapi malam itu, Bu Mila merasa waktunya berjalan lebih cepat. Padahal durasi film 2 jam, tapi tahu-tahu sudah hampir jam 10 malam. Ia melirik ke arah jam dinding, lalu kembali menatap layar. "Rasanya cepat ya, kalau nonton bareng," gumamnya. Ricky mengangguk. "Iya Bu, kalau sendiri mah, 15 menit aja udah bosen." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dada Bu Mila terasa hangat. Ia tak membalas, hanya tersenyum, lalu merapikan piring kecil bekas camilan di samping mereka. Sejak malam itu, Ricky tidak lagi menunggu diundang. Hampir setiap malam, ia muncul dengan langkah pelan dan senyuman kecil. Bu Mila pun tidak lagi repot-repot berdandan berlebihan. Cukup kain longgar dan rambut dikuncir sederhana. Tapi tetap saja, setiap menjelang malam, ia menyemprotkan sedikit parfum di belakang telinganya. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat dirinya merasa diperhatikan. Hubungan mereka tidak berubah secara kasat mata. Tetap sama seperti tetangga yang rukun. Tapi di dalam hati Bu Mila, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti anak muda, tapi semacam kedekatan yang tenang, hangat, dan tak ingin cepat-cepat diberi nama. Ia tidak tahu apakah Ricky merasakan hal yang sama. Tapi setiap malam ketika langkah itu terdengar lagi dari arah samping rumah, dan suara pintu diketuk pelan, Bu Mila merasa bahwa kesendiriannya tak lagi terasa sepi. Hubungan itu tidak dibangun dengan kata cinta. Tidak juga dengan janji-janji manis seperti dalam kisah remaja. Ia tumbuh dalam diam, dalam rutinitas kecil yang perlahan menjadi kebiasaan. Setiap malam, Ricky datang seperti biasa, mengetuk pelan, lalu duduk di ruang tengah dengan posisi yang sudah mereka kenal. Karpet, bantal kecil, dan teh hangat. Tapi malam-malam itu tidak hanya diisi film lagi. Sesekali, ketika film terlalu membosankan atau hati terlalu penuh, mereka hanya duduk dan berbicara. Mulanya tentang hal ringan, tentang tetangga, harga sembako, atau cuaca yang tak menentu. Tapi lama-lama, obrolan mereka berjalan lebih dalam, seolah ada ruang baru yang terbuka, yang tak pernah berani disentuh sebelumnya. Bu Mila tidak ingat siapa yang mulai lebih dulu. Tapi satu malam, setelah film selesai dan TV dimatikan, suasana hening itu mendorongnya berkata pelan, "Kamu tahu Rick, aku ini kepala desa yang sering dipuji orang. Tapi mereka nggak tahu, pulang ke rumah itu rasanya kosong." Ricky menoleh, tidak menyela.
Tidak bertanya. Bu Mila melanjutkan. Suaranya tidak sedih, tapi tenang. Dulu suamiku selingkuh. Lama aku tahan, tapi akhirnya aku lepas juga. Kupikir setelah berpisah, aku bisa tenang. Tapi ternyata sepi juga. Anak-anakku jarang pulang. Mereka sibuk, punya keluarga sendiri. Rumah ini besar, tapi sunyi. Ricky diam, lalu berkata pelan. Berat ya Bu? Hidup memang begitu, jawab Bu Mila sambil tersenyum kecil. Tak lama kemudian, giliran Ricky yang membuka suara. Aku juga kadang ngerasa bingung Bu. Banyak orang ngira hidupku santai. Padahal kadang makan pun aku atur-atur. Gajiku dari bengkel cuma cukup buat kebutuhan harian. Tapi ya itu, aku masih punya mimpi. Pengen buka bengkel sendiri, biar nggak selamanya jadi anak buah. Aku percaya kamu bisa, kata Bu Mila, tulus. Obrolan mereka tidak seperti curhat biasa. Tidak berisik, tidak mengeluh berlebihan. Lebih seperti dua manusia dewasa yang saling membuka jendela masing-masing. Bercerita bukan untuk dikasihani, tapi sekadar ingin didengar. Ricky memandang Bu Mila dengan cara yang berbeda malam itu. Bukan sebagai ibu-ibu tetangga yang galak tapi cantik. Bukan juga sebagai kepala desa yang dihormati, tapi sebagai seorang perempuan yang menyimpan luka, berusaha kuat, dan sesekali hanya ingin ada yang mendengarkan tanpa menghakimi. Dan Bu Mila, di sisi lain, melihat Ricky tidak lagi sebagai anak muda iseng yang kebetulan tinggal di sebelah, tapi sebagai seseorang yang tahu cara duduk diam dan mendengar, yang mengerti bahwa tidak semua kesepian perlu dijawab dengan saran, kadang cukup ditemani. Sejak malam itu, obrolan-obrolan mereka makin sering tanpa tema. Kadang hanya duduk sambil menatap layar kosong, atau berbicara soal kenangan yang muncul tiba-tiba. Pernah satu malam, Bu Mila berkata, aku dulu pernah kepikiran nikah lagi, tapi orang-orang selalu lihat aku sebagai kepala desa, bukan sebagai perempuan biasa. Semuanya canggung, aku pun jadi jaga jarak terus. Kalau aku lihatnya, Bu Mila itu orang yang sabar, nggak sok kuat, tapi nggak juga manja. Perkataan Ricky itu membuat Bu Mila diam lama. Bukan karena bingung, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat, bukan dari jabatan, bukan dari status jandanya, tapi dari dirinya sebagai manusia. Ruang tamu rumah itu kini bukan hanya tempat nonton. Ia menjadi ruang bicara. Ruang yang tidak pernah ada sebelumnya dalam hidup Bu Mila. Sebuah ruang yang tak besar, tapi cukup untuk dua orang duduk dan saling menaruh hati, tanpa harus memanggilnya cinta. Dan malam demi malam, Bu Mila mulai memahami bahwa bukan pernyataan yang membuat seseorang dekat, tapi keberanian untuk diam dan tetap tinggal saat yang lain memilih pergi. Hari-hari berlalu tanpa terasa, tanpa ada perjanjian, tanpa kata janji. Tapi setiap malam, suara langkah Ricky di pekarangan samping rumah itu menjadi rutinitas yang Bu Mila hafal. Kadang ia datang sambil membawa 2 bungkus nasi goreng dari warung langganannya. Kadang hanya muncul dengan sandal jepit dan senyuman kecil. Bu, tadi saya lihat ada film dokumenter baru. Tentang Jepang juga, katanya bagus. Katanya suatu malam sambil mengacungkan flash disk. Bu Mila menyambutnya dengan senyum tenang. Ia tak lagi merasa perlu berdandan seperti dulu. Tapi tetap saja, ia memastikan rumah rapi, dan wangi teh jahe sudah menyambut sebelum Ricky masuk. Kebiasaan kecil itu, entah sejak kapan, menjadi bagian penting dari malam-malam mereka. Tidak banyak yang berubah secara lahir. Mereka tetap duduk berdampingan, kadang di lantai, kadang di sofa, menonton, mengobrol, atau hanya diam dalam nyaman. Tapi Bu Mila tahu, ada sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Tapi tanpa nama. Pernah satu malam, saat film belum juga habis dan kantuk mulai menguasai, Bu Mila bersandar pelan di bahu Ricky. Ia tidak berkata apa-apa. Ricky pun tidak bergerak, hanya menarik nafas sedikit lebih dalam dan membiarkan kepala Bu Mila bersandar dengan tenang. Tak ada kata, tak ada pembicaraan soal itu keesokan harinya.
Tapi mereka berdua tahu, sesuatu di antara mereka sudah melewati batas, sekadar tetangga. Hubungan mereka makin dekat, makin akrab, makin tidak canggung. Tapi anehnya, justru di sanalah kegelisahan itu muncul. Bukan dari luar, bukan dari tetangga, bukan dari omongan orang, tapi dari dalam hati Bumila sendiri. Ia mulai takut, bukan karena takut orang tahu, bukan juga karena takut dihakimi, tapi karena ia sadar, yang mereka jalani ini tidak punya arah yang jelas, tidak bisa diberi nama yang utuh. Bukan pacaran, bukan hubungan serius, tapi jelas lebih dari sekadar teman. Ia perempuan 52 tahun, Ricky masih 26. Dunia mereka berbeda. Ia adalah kepala desa, ia punya tanggung jawab, status, usia, dan sejarah hidup yang tidak ringan. Sementara Ricky masih muda, masih penuh rencana ke depan. Dan yang paling ia sadari, Ricky belum pernah mengatakan perasaannya dengan pasti. Tidak pernah ada ucapan, "Aku suka padamu," atau "Aku ingin bersamamu." Hanya sikap, hadir setiap malam, mendengarkan cerita, tertawa bersama, dan diam dalam nyaman. Tapi Bumila tahu, rasa yang tidak diucapkan bisa jadi lebih rumit dari rasa yang jelas-jelas ditolak. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Ricky hanya merasa nyaman? Apakah semua ini hanya bentuk rasa hormat dan perhatian karena ia tetangga yang baik? Atau, apakah Ricky juga merasa ada sesuatu yang lebih, tapi terlalu takut untuk mengakuinya? Malam-malam berikutnya, Bumila mulai lebih banyak diam. Kadang ia tersenyum kecil saat Ricky bercanda, tapi tatapannya lebih sering kosong. Dalam dirinya, ada kegamangan yang sulit ia atasi. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film yang agak membosankan, Ricky berkata pelan, "Bu, Ibu pernah kepikiran gak, kalau kita ini aneh?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Bumila menoleh, lalu menjawab lirih, "Aku pikir iya. Tapi kadang hal aneh itu justru yang bikin hidup jadi terasa." Ricky tertawa kecil, lalu menatap layar lagi. Tidak ada kelanjutan dari percakapan itu. Tapi di hati Bumila, kalimat itu seperti pintu kecil yang terbuka, mengungkapkan sesuatu yang selama ini mereka simpan di sudut terdalam pikiran masing-masing. Hubungan mereka terasa nyaman, tapi tidak tenang. Seperti berjalan di pinggir jurang yang indah, tapi penuh risiko. Dan semakin lama berjalan, Bumila makin sadar, mereka tak bisa selamanya begini. Karena tak semua rasa bisa terus dipeluk dalam diam. Dan tidak semua kedekatan bisa diteruskan tanpa luka di ujungnya. Tak pernah ada yang menyangka bahwa sesuatu yang tak bernama bisa begitu mengisi hidup. Bumila kini berbeda. Senyumnya muncul lebih cepat. Tawanya lebih lepas. Wajahnya yang dulu tegas kini lebih lembut. Langkahnya lebih ringan. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya, meski tak berani terang-terangan. Tapi Bumila tidak peduli. Yang ia tahu, malam-malamnya tak lagi sepi. Ia mulai bangun lebih pagi untuk bersih-bersih rumah, memastikan ruang tamu harum dan rapi. Bahkan ia sempat membeli beberapa bantal baru, mengganti lampu meja yang sudah redup, dan membeli lilin aromaterapi yang ia letakkan diam-diam di sudut ruangan. Bukan untuk tamu, tapi untuk satu orang yang selalu datang tanpa janji, Ricky. Ia pun kembali rajin memasak. Menu sederhana, tapi dibuat dengan hati yang berbeda. Kadang sayur asem, kadang ayam kecap, kadang hanya gorengan dan teh manis. Tapi semua dibuat dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seolah tubuhnya tahu bahwa hatinya sedang menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Tapi setiap malam selalu hadir. Ricky pun tak lagi bersikap seperti tamu. Ia datang seperti anak yang pulang ke rumah kedua. Kadang ia mengetuk pintu, kadang hanya masuk setelah memanggil dari depan. Kadang datang sambil mengeluh soal motornya, atau bercerita soal pelanggan di bengkel. "Bu, rumah ini tuh adem ya. Gak tahu kenapa, kalau di sini tuh rasanya kayak damai." Bumila hanya tersenyum, menahan detak jantung yang entah kenapa makin terasa. Kadang mereka menonton, kadang tidak. Kadang hanya duduk sambil saling diam, tapi tetap merasa ditemani. Namun yang membuat Bumila semakin gamang adalah satu hal.
Semua ini begitu nyaman, tapi tak pernah dibicarakan. Tak ada kata, sayang. Tak ada kalimat, aku suka kamu. Tidak juga pertanyaan, kita ini apa? Dan justru karena itu, semuanya jadi rumit. Ia tidak tahu apakah Ricky merasakan hal yang sama. Tapi tubuhnya tahu ia menunggu Ricky. Waktunya, langkah kakinya, bahkan pikirannya, semua perlahan mulai berputar pada satu pusat, kehadiran Ricky. Dan itulah yang membuat Bu Mila takut. Karena semakin dalam ia merasa dekat, semakin ia tidak siap kehilangan. Ia sadar, tak ada janji apapun yang bisa ia genggam. Semua ini bisa hilang kapan saja. Bisa berubah hanya karena satu keputusan dari Ricky, atau dari dirinya sendiri. Tapi anehnya, mereka berdua tetap memilih diam. Mungkin karena takut kalau kata-kata justru merusak apa yang sudah nyaman. Mungkin karena tahu, jika perasaan diucapkan, maka mereka harus mulai memilih, lanjut, atau mundur. Malam-malam terus bergulir seperti itu. Semakin dekat, semakin tidak bisa menjauh. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Tapi ikatan itu nyata. Dalam sikap, dalam perhatian kecil, dalam cara Ricky mengganti galon air tanpa disuruh, atau dalam cara Bu Mila memastikan Ricky membawa jaket saat malam terasa dingin. Hubungan mereka seperti jalan yang indah, tapi penuh kabut. Tidak tahu akan sampai kemana, tapi tak ingin berhenti melangkah. Satu malam, Bu Mila duduk sendiri setelah Ricky pulang. Ia menatap cangkir teh yang belum sempat dicuci. Di ruang tamu itu, masih ada aroma tubuh Ricky yang tertinggal samar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dalam hati, "Kalau ini harus berakhir, entah bagaimana aku bisa kembali ke hari-hari sebelum mengenalnya." Dan untuk pertama kalinya sejak hubungan ini berjalan, ia mengakui pada dirinya sendiri, ia jatuh hati. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan tenang, perlahan, dan sepenuh hati. Jatuh hati pada seseorang yang tak pernah ia minta untuk datang, tapi juga tak bisa ia minta untuk tinggal selamanya. Malam itu, angin berembus pelan. Langit tampak gelap meski bulan nyaris purnama. Di dalam rumah, Bu Mila baru saja merapikan meja, menyiram tanaman kecil di sudut jendela, dan menyalakan lampu gantung di ruang tengah seperti biasa. Ada satu cangkir teh hangat, 2 potong kue, dan film Jepang yang sudah ia siapkan sejak sore. Pukul 8:05. Suara langkah itu terdengar. Seperti biasanya. Tapi malam ini, entah kenapa, langkah itu terdengar berat. Tidak ringan seperti biasa. Ketukan pintu pelan, disusul dengan suara Ricky. "Bu?" Bu Mila membuka pintu dengan senyum tipis. Tapi ia segera tahu, ada yang berbeda. Ricky berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang, tapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Ia masuk tanpa banyak bicara, hanya duduk sebentar lalu memegang cangkir teh yang sudah disiapkan. "Bu," katanya pelan, "saya mau ngomong sesuatu." Bu Mila mengangguk. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Entah kenapa, tapi ia tetap tenang, mencoba tidak menunjukkan apapun. "Saya mau menikah, Bu. Bulan depan," ucap Ricky akhirnya. Suaranya pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Sesaat, waktu seperti berhenti. Ruangan itu tiba-tiba terasa kosong. Suara jangkrik di luar terdengar lebih jelas dari biasanya. Dan di antara mereka berdua, keheningan menggantung panjang, nyaris tak tertahankan. Bu Mila menarik napas pelan. Ia menatap wajah Ricky, mencoba tersenyum. Senyum yang tidak sepenuhnya bisa ia kendalikan. "Oh ya? Selamat ya Ki. Siapa calonnya?" tanyanya. Suaranya hampir seperti bisikan. "Anak kenalan ibu saya. Dari kota sebelah. Sudah lama dijodohkan. Saya sempat nolak. Tapi ya saya pikir ini waktunya," jawab Ricky, mencoba tenang. Tapi ia tidak berani menatap langsung mata Bu Mila. Bu Mila mengangguk lagi. Tak ada air mata, tak ada nada tinggi, hanya diam. Tapi dalam diam itu, hatinya runtuh. Tak bersuara, tapi hancur sepenuhnya. Malam itu, mereka tidak menonton film. Tidak ada tawa,
Tidak ada candaan. Ricky hanya duduk sebentar, lalu pamit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak mencium tangan Bu Mila seperti biasa. Hanya berkata, "Terima kasih Bu, untuk semuanya." Dan Bu Mila hanya membalas dengan anggukan pelan, masih dengan senyum tipis yang semakin sulit dipertahankan. Begitu pintu tertutup, sunyi seperti menelan seluruh isi rumah. Lampu gantung di ruang tengah tetap menyala, tapi tidak memberi kehangatan apa-apa. Bu Mila duduk di sofa, menatap layar televisi yang tak jadi dinyalakan. Di meja, cangkir teh Ricky masih setengah penuh, tak disentuh, dan kue di piring kecil tetap utuh. Ia duduk lama malam itu, tidak menangis, tidak juga berusaha mencari hiburan. Hanya diam, dalam ruang yang tiba-tiba terasa terlalu luas untuk satu orang. Hatinya seperti kosong, dan yang tersisa hanya suara dalam kepala yang berulang-ulang berkata, "Ini akhirnya." Ia tahu sejak awal, hubungan mereka tidak bisa diikat. Ia tahu sejak awal bahwa jarak usia dan jalan hidup mereka berbeda. Tapi ia tak pernah benar-benar bersiap untuk kehilangan seperti ini. Karena ternyata, ketidaksiapan bukan datang karena kita tak tahu akhirnya, tapi karena kita diam-diam berharap, akhirnya tidak seperti ini. Keesokan harinya, rumah itu tetap rapi, tapi tanpa teh, tanpa bantal tambahan, tanpa film yang dipilih sejak pagi. Hanya rumah yang kembali menjadi rumah biasa. Dan Bu Mila yang mencoba kembali menjadi dirinya yang dulu. Walau ia tahu, dirinya yang sekarang sudah berubah. Di depan cermin, ia berkata pelan pada bayangannya sendiri, "Tidak apa-apa Mil, kamu baik-baik saja." Tapi di balik senyuman kecil itu, ia tahu, malam-malam ke depan akan terasa berbeda. Akan lebih sunyi, lebih panjang, dan lebih berat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar merasa sendirian lagi. Rumah di sebelah kini sunyi. Tirai jendela tetap terbuka, tapi tak ada cahaya dari baliknya. Pekarangan depan mulai ditumbuhi rumput liar, dan suara langkah di malam hari telah lama tak terdengar lagi. Ricky sudah pindah. Ia menikah 2 minggu lalu. Sebuah kabar yang Bu Mila terima lewat pesan singkat yang datang di pagi hari. Tidak panjang, hanya satu kalimat. "Bu, saya sudah resmi menikah. Terima kasih untuk semua kenangan." Bu Mila membacanya dalam diam. Tidak membalas pesan itu dengan kata-kata panjang. Ia hanya mengetik, "Selamat, Ricky. Jaga baik-baik rumah barumu." Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Bu Mila kembali menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Rapat demi rapat, kunjungan warga, koordinasi pembangunan, dan kegiatan sosial yang silih berganti. Ia tetap tampil rapi, tetap anggun, dan tetap terlihat tenang di mata orang-orang. Tapi saat malam datang, ketika suara desa mulai mereda, dan cahaya dari rumah-rumah mulai padam satu persatu, ada jeda yang tak bisa diisi siapapun. Bu Mila duduk di ruang tengah, seperti biasa. Tapi kini tak ada lagi 2 cangkir teh. Hanya 1. Dan 1 potong kue yang tidak lagi habis. Televisi menyala, tapi filmnya tidak dipilih dengan antusiasme yang sama. Tidak ada diskusi tentang karakter, atau tawa karena adegan lucu. Yang ada hanya senyap. Dan tembok tipis di sebelah kanan rumahnya, yang dulunya seperti jembatan antara 2 hati, kini terasa seperti pemisah yang kokoh. Tak bersuara, tapi tegas. Tak terlihat, tapi menyakitkan. Kadang, Bu Mila berdiri di jendela dan menatap halaman rumah Ricky. Ia tak tahu apa yang ia cari. Mungkin hanya memastikan bahwa ia tidak bermimpi. Bahwa memang benar, kisah itu telah selesai. Sesekali, ada pesan masuk dari Ricky. Sederhana, sekadar menanyakan kabar. "Bu, sehat? Atau, di desa sekarang musim mangga ya?" Bu Mila membalasnya dengan nada yang sama. Ringan, sopan, dan tak lebih dari yang perlu. Tapi di balik tiap kata, ada rasa yang tetap tinggal. Rasa yang tak bisa dihapus, tapi juga tak bisa dilanjutkan. Bagi Bu Mila, Ricky bukan sekadar tetangga muda yang pernah menemani malam-malam sepi. Ia adalah jeda dari hidup yang keras. Ricky datang di saat yang tak disangka,
tinggal lebih lama dari yang seharusnya, dan pergi ketika hati sudah terlalu dalam menyimpan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak Ricky, tidak dirinya sendiri. Karena dalam hati yang paling jujur, ia tahu, perasaan itu tumbuh bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka butuh. Bukan karena mereka cocok secara dunia, tapi karena mereka saling mengisi celah yang tak bisa diisi orang lain. Dan sekarang, semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disimpan rapi, seperti surat lama dalam laci, yang sesekali dibaca, lalu ditutup kembali dengan senyum dan sedikit rasa perih. Malam-malam Bu Mila kini kembali menjadi miliknya sendiri. Ia menyalakan lampu seperti biasa, menyiram tanaman, dan duduk dengan teh hangat. Kadang ia menonton film, tapi lebih sering hanya memandangi layar tanpa benar-benar menyimak ceritanya. Dan dalam hening itu, kadang namanya muncul dalam hati. Bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai seseorang yang pernah membuatnya merasa hidup lagi. Meski hanya sebentar, karena ada perasaan-perasaan dalam hidup yang memang tidak harus diucapkan, tidak harus dijalani sampai akhir. Cukup hadir, mengisi, dan pergi, meninggalkan jejak yang akan selalu ada, bahkan ketika suara, wajah, dan langkahnya telah lama tak terdengar. Di malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Bu Mila menatap tembok di sebelahnya. Diam, senyap, tapi di dalam hati, masih ada satu nama yang tinggal, tanpa harus disebut, tanpa harus dimiliki. Setiap hati, tak peduli seberapa tua usianya, masih bisa merasa hangat saat disentuh oleh perhatian yang tulus. Namun, tidak semua kedekatan harus berujung pada kepemilikan. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengisi ruang kosong sementara, bukan untuk tinggal selamanya. Cerita Bu Mila dan Ricky adalah pengingat bahwa kehidupan tidak selalu menawarkan akhir bahagia seperti dalam dongeng. Tapi dari situ kita belajar tentang penerimaan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana menjaga harga diri sekaligus perasaan, meski harus diam-diam terluka. Ada hubungan yang tidak bisa disebut, tapi sangat berarti. Ada perasaan yang tak bisa diteruskan, tapi tak akan pernah benar-benar hilang. Dan ada masa lalu yang, walau tak bisa diulang, tetap menjadi bagian dari siapa kita hari ini. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh, membuka ruang renung di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini punya makna, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Cerita Renal, karena di sini, setiap cerita membawa pesan, dan setiap perasaan ada tempatnya untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat dari Cerita Renal.